Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu anna aliyya wa na'imah min wuldi hujjatullah. Asyhadu anna al-mahdiyya wal mahdiyina min wuldi hujjatullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ala imah wal mahdiyin. Salim tasliman katsira. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kajian kitab Qawaidul Islam pada usul kedua. Usul yang pertama adalah Al-Mustakhlif atau Allah atau Al-Haqiqah wal Kunhu, yang pemberi mandat atau pemberi tugas. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua adalah Khalifah. Usul kedua, Khalifah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelantikan khalifah di bumi Allah atau utusan Allah yang mempunyai lebih banyak ilmu dan diperintahkan kepada orang-orang mukallaf, orang-orang yang dibebani tanggung jawab supaya mentaatinya. Itu adalah perkara yang pasti pada setiap zaman. Khalifah haruslah dilantik di setiap zaman. Ini ditunjukkan oleh yang pertama, tujuan penciptaan adalah mengenal atau ma'rifah. Rujukan 2. Dan tujuan ini tidak bisa dicapai di alam ini bagi kebanyakan makhluk, kecuali dengan terlantiknya pembawa ilmu dan tugasnya untuk memberitahu, mengenalkan kepada manusia dan meninggalkan perbuatan yang tidak membenarkan tujuannya dengan keupayaannya yang diperuntukkan padanya untuk tujuan itu. Pertentangan ini tidak bersumber dari Yang Maha Bijaksana mutlak. Maka pelantikan khalifah Allah yang ditentukan oleh Allah dengan agama Allah dan kehendak Allah untuk mencapai tujuan penciptaan, maka ia mesti dilantik oleh Allah. Tidak dibenarkan berkholwat menyendiri darinya pada zamannya. Ketika wujud penerimanya, maka makhluk tidak akan mengenali agama Allah dan kehendak Allah, dan mereka tidak akan mengetahui dan tidak akan menyembah dan mengenal Allah, sehingga membatalkan tujuan penciptaan. Begitu juga tidak dibenarkan berkholwat menyendiri darinya pada zamannya ketika wujud atau ada penerimanya, karena ia menggugurkan atau memusnahkan alasan orang-orang yang ingkar akan kedatangannya. Pelantikan ini dan keperluannya adalah amalan yang diakui dua perlindungan padanya. Semua yang dilantik, fuqaha atau ulama atau ausia, penerima dan pembawa wasiat atas agama yang disyariatkan kepada mereka, walaupun mereka dinafikan dengan lidah-lidah mereka, di mana mereka ingkar atau kafir dengan pelantikan ilahi yang disampaikan kepada mereka adalah sebagian dari agama Allah. Mereka telah melantik diri mereka sendiri atas sangkaan dan keinginan mereka dalam apa yang bukan dari nas atau ketetapan ilahi yang ada di sisi mereka. Oleh sebab itu, mereka telah mengakui dengan pengetahuan mereka keperluan ini, yaitu untuk melantik khalifah Allah, dan pengumuman kemauan mereka untuk menyampaikan kepada mereka ilmu ilahi dan perundangan Allah adalah benar dalam segala keadaan.
Yang kedua, Al-Malik, pemilik yang maha mengetahui lagi yang mutlak, mesti memerintahkan orang-orang yang bertanggung jawab, mukallaf, bagi seluruh alam kerajaannya dalam melaksanakan kehendaknya. Karena dia lebih mengetahui untuk kebaikan kerajaannya dan yang ada di dalamnya. Rujukan 3. Kecuali keuzuran mereka dalam pelaksanaan kejahilan mereka dalam kerajaannya. Dengan itu, ia membuat betapa jauhnya kebijaksanaan berbanding kebodohan dan tidak benar bagi yang maha bijaksana mutlak. Untuk mencapai tujuan ini, mestilah disampaikan perintahnya dan kehendaknya kepada mukallaf supaya mengerjakannya. Tidak ada jalan kepada perkara tersebut dengan wujud kerajaan dan tidak ada pemilik al-malik di sisi al-mukallaf bagi seluruh alam kerajaannya kecuali dengan perantaraan di sisi kerajaan, yaitu siapa yang diwahyukan kepadanya, siapa yang diwahyukan kepadanya dengan kerajaan dan mengetahui kehendaknya, kehendak Allah. Tidak benar untuk meninggalkan pelantikan Allah perantaraan dengan kekuatan, karena ia mengesampingkan maksud yang bagi ia adalah penguasaan Allah mau melaksanakan kehendak kerajaan. Jika Al-Malik yang maha mengetahui lagi maha bijaksana mutlak melantik khalifah dalam kerajaannya yang hubungan kaitannya mengetahui kehendak atau pemilik Al-Malik yang membolehkan mukallaf yang lain dengan kehendak pemilik Al-Malik, kemudian mukallaf bisa melaksanakan apa yang dikehendaki Al-Malik. Dan memberi bukti atau hujah kepada mereka yang lalai dengan menggugurkan, membinasakan alasan mereka yang ingkar dan sombong. Dan Allah SWT telah menunjukkan di dalam Al-Quran sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Rasulam mubasyirina wa mungdzirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah ba'dar rusul wa kana Allah azizan hakima. Dan selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan memberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. An-Nisa 165. Dan firman Allah lagi, walau anna ahlaknakum bi'adabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadilla wa nakhsa. Dan sekiranya kami binasakan mereka dengan suatu adab sebelum Al-Quran itu diturunkan, tentulah mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus seorang Rasul bagi kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau sebelum kami menjadi hina dan rendah. Toha ayat 134. Maka meninggalkan pelantikan dari yang mengetahui kehendak Al-Malik dengan penetapan Al-Malik di kalangan mukallaf dan dengan wujudnya penerima di kalangan mukallaf, atau meskipun ia mengatakan al-hujjah atas mukallaf dan hancurnya alasan orang-orang yang tidak bersyukur, ia akan jauh dari kebijaksanaan dan melanggar tujuan. Dan ini tidak benar bagi yang bijaksana mutlak. Begitu juga ia jauh dari rahmat dan ia tidak bersumber dari Ar-Rahim mutlak. Rujukan 7.
Adapun urusan khalifah itu mempunyai lebih banyak ilmu dengan apa yang ditugaskan kepadanya. Maka oleh karena pelantikan pada yang kurang berilmu, di samping wujud yang lebih berilmu telah membuang sebagian ilmu yang wujud pada yang lebih berilmu untuk disampaikan kepada mukallaf. Ini jauh dari kebijaksanaan. Dengan sebab itu, pemilik Al-Malik mestilah yang membekalkan kepada khalifah dengan ilmu bagi pelaksanaan risalahnya. Pada umumnya, khalifah senantiasa lebih berilmu karena dia mengetahui kehendak Al-Malik dan tidak ada yang lain. Dengan mempunyai kelebihan ilmu, menjadikan khalifah yang paling dikenal akan jalan dan kemampuan melaksanakan kedudukannya dan mencapai tujuan serta menyediakan keperluan. Adapun urusan yang pasti adalah perintah kepada mereka beramal untuk taat kepada khalifah dengan wujudnya penerima. Maka untuk meninggalkan perintah ini akan mengganggu kepentingan kedudukan yang diperlukan bagi khalifah Allah melaksanakannya. Dan yang tidak mengeluarkan dirinya dan ia tidak bersumber dari kebijaksanaan mutlak. Dengan tidak adanya penerima yang membolehkan wujudnya khalifah atau rasul yang telah Allah selaraskan pelantikannya dengan ilmunya, tetapi Allah tidak memerintahkannya supaya menyampaikan dakwah baru seperti Muhammad. Kewujudan dan kedudukan ini selaras dengan kebijaksanaan, karena padanya tegak tanda bukti hujah kepada manusia dan memusnahkan alasan orang-orang yang ingkar, dan supaya tidak ada lagi alasan bagi manusia dengan kewujudan rasul-rasul itu. Firman Allah, li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'da rusul. Agar supaya tidak alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. An-Nisa 1:6. Dan pada zaman ini adalah suatu zaman terputus, diwujudkan utusan di mana dia adalah khalifah Allah di buminya dan hujahnya atas hamba-hambanya, tetapi tidak diperintahkan supaya menyampaikan dakwah baru seperti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun telah terputus tempo masa yang panjang yang sepantasnya terdapat banyak rasul-rasul, dan ia telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul antaqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhirin faqad ja'akum basyiran wa nadhira wallahu ala kulli syai'in qadir. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada Rasul kami dan menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang membawa berita gembira maupun seorang memberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Maidah 19. Oleh karena tidak wujud lima yang bisa terdapatnya di tempat-tempat yang layak, maka tidak diutus padanya. Dan tidak sampailah kepada kaum-kaum ini risalah-risalah samawi. Inna syarrat tawabi indallahi summul bukmul ladina la ya'qilun. Walau alimallahu fihim khairal lastama'ahum.
walau asma'ahum latawallau wahum mu'ridun. Sesungguhnya binatang, makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah, ia adalah orang-orang yang bisu dan tuli yang tidak mengerti apa-apa. Kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah jadikan mereka bisa mendengar. Dan jikalau Allah menjadikan mereka bisa mendengar, niscaya mereka pasti berpaling. Al-Anfal 22-23. Dalil atau hujah yang ditegakkan di atas semua ini adalah untuk khalifah Allah di buminya. Tidak ada alasan untuk mereka atau siapapun terhadap Allah dengan wujudnya khalifah. Walaupun tidak diperintahkan untuk menyampaikan dakwah karena tidak ada penerima di kalangan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan mereka itu dan telah mengutus orang-orang seperti mereka, dan mereka senantiasa menolak dan mendustakan dengan meminta kuasa mukjizat yang menarik atau memaksa mereka kepada beriman dengan dalil atau bukti kebendaan semata-mata. Mereka tidak dapat bersabar atau tahan dengan perkara-perkara yang gaib saja. Firman Allah, walaula an tusibahum musibatum bima qaddamat aydihim wa yaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan nattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Walamma ja'ahumul haqqa min indina qalu laula utiya misla ma utiya Musa walau ayyakuna bima utiya Musa min qabl qalu sihran tadhaharan faqalu inna bikulli kafirun. Dan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan, agar supaya mereka tidak mengatakan, ya Tuhan kami, mengapa engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat engkau, dan jadilah kami termasuk orang-orang yang beriman. Maka tatkala datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, mengapa tidak diberikan mukjizat kepadanya seperti yang telah diberikan kepada Musa dahulu. Dan bukankah mereka itu telah ingkar juga kepada apa yang telah diberikan kepada Musa dahulu? Mereka dahulu telah berkata, Musa dan Harun adalah dua ahli sihir yang bantu-membantu. Dan mereka juga berkata, sesungguhnya kami tidak mempercayai masing-masing dari mereka. Al-Qasas 47-48. Berapa penjelasan rujukan? Rujukan yang pertama, utusan tidak lain kecuali manusia seperti mereka, tetapi ikhlas kepada Allah. Dan mereka mendengar dan menyaut panggilan Allah. Dan Dia yang Maha Suci mengutamakan mereka dan menjadikan mereka sebagai khalifahnya di buminya dan mengutus mereka kepada makhluknya supaya mereka mengenal kebenaran yang menyanjungnya dan mengenalnya. Rujukan kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Az-Zariyat 56. Yaitu mempelajari, mengetahui, mengabdi, menyembah, dan mengenal. Rujukan tiga, walaupun orang-orang yang bertanggung jawab atau mukallaf bagi seluruh alam dalam kerajaan Allah, maka mereka juga sebagian dari kerajaannya. Karena Dia adalah pencipta mereka dan pemilik mereka yang benarnya. Maka tingkah laku mereka walaupun pada diri mereka sendiri mesti dengan perintahnya.
karena dia yang memiliki mereka dan memiliki segala-galanya, yang mengelilingi mereka sebagai penguasa yang sebenarnya. Rujukan keempat, ketiadaannya bukanlah pada hakikat, tetapi disebabkan kekurangan dan kelalaian terhadapnya. Padahal di Allah menyaksikan yang gaib dan membolehkan semua insan ikhlas dan berhubung dengan Tuhannya dan mengetahui kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengaruniakan kepada yang gaib sama kepada khalifahnya di bumi Allah. Dia yang maha suci, yang menyediakan segala-gala yang diperlukan seluruh makhluk, mengikuti apa yang sesuai dengan keadaan dan kedudukannya. Dan sama ada menjadi hamba-hamba Allah yang mengenal Allah, sebagian dari perkara yang gaib, dan mereka sepantasnya mendapat manfaat darinya untuk mengenal khalifah Allah di buminya, dan mereka mentaatinya karena mereka tidak mengenal melainkan sedikit, dan mereka tetap memerlukan khalifah untuk mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, alimul ghaibi wala yudhahiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada minar rasuli fa innahu yas'aluka min baini yadayhi wa min khalfihi rasada liya'lamu an qad ablaghu risalatan rabbihim wa ahadha bima ladaihim wa ahsa kull adada. Dialah yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia Allah mengadakan penjaga-penjaga di depan dan di belakangnya, supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya Rasul-Rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya. Sedangkan sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Al-Jin 26-28. Rujukan kelima, penjelasannya. Untuk menjelaskan perkara ini dibawakan contoh sebuah kapal dan pemiliknya. Jika pemilik kapal itu hendak berlayar di laut untuk melaksanakan sesuatu kerja, kebijaksanaan mengatakan bahwa jika dia lebih berilmu dan lebih bijak dari semua yang lain, dia mestilah melantik seorang nahkoda, kapten, yang dipilihnya adalah yang paling berilmu di kalangan anak-anak kapal, dan serahkan para pekerja dan anak-anak kapal supaya taat. Dan kalau ditentang di mana-mana dari tiga perkara ini, ia jauh dari bijaksanaan berbanding kebodohan. Penjelasan rujukan 6. Oleh karena hancurnya sifat-sifat, ia jauh dari kebijaksanaan, dan ia akan membatalkan kebijaksanaan mutlak, dan dengan itu membatalkan ketuhanan mutlaknya dan membuktikan kemiskinannya. Maha tinggi Allah dari ketinggian yang seperti itu. Rujukan ketujuh, di mana jika tidak ada pelaksanaan rahmat kasih sayang yang sesuai dengan tanpa wujudnya bentahan dan wujudnya penerima mereka, mereka adalah orang-orang yang ingat apabila Khalifah Allah diutus pada mereka. Ia mengokohkan kekurangan rahmat atau kasih sayang Ar-Rahim dan tidak keseluruhannya. Dan dengan itu membatalkan hakikat rahmat yang mutlak, dan dengan itu membatalkan ketuhanan mutlaknya. Maha tinggi Allah dari ketinggian yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Qul liman ma fis samawati wal ardi qul lillah."
kataba ala nafsihi rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang meragukan dirinya, mereka itu tidak beriman. Al-An'am ayat 12. Rujukan 8, akan didatangkan ilmu terperinci yang perlu dicapai pada khalifah Allah di buminya. Rujukan 9, oleh karena pelantikan khalifah bertujuan untuk mewujudkan bukti atau hujah dan menghancurkan alasan dan ia berjalan sama terdapat penerima atau tidak terdapat penerima, dan juga bertujuan untuk menyelamatkan mukallaf dari kelalaian mereka dengan mengingatkan mereka untuk menerima kehendak Allah yang disampaikan melalui khalifahnya di muka bumi. Ini tidak akan dicapai hanya apabila terdapat penerima. Oleh sebab itu, apabila tidak terdapat penerima, tidak akan terdapat kegagalan bagian akhir peraturan yang disampaikan pada mukallaf untuk mentaati khalifah Allah di buminya sama saja padanya. Penyampaian dakwah melalui khalifah Allah itu untuk menegakkan pemerintahan Allah atau dari Allah dan Rasulnya secara langsung kepada mukallaf, seperti dalam suatu mimpi atau ruqyah, atau dari khalifah sebelumnya secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya tentang alasan pengutusan. Tidak ada perbedaan, yaitu untuk menegakkan tanda bukti atau al-hujjah. Alasan pengutusan khalifah Allah. Alasan pengutusan tidak ada perbedaan, yaitu untuk menegakkan tanda bukti atau hujjah. Dari apa yang dijelaskan sebelum ini, bahwa pengutusan pasti ditetapkan dalam setiap zaman. Disebabkan untuk mencapai tujuan makhluk, yaitu bermakrifah atau mengenal dan memastikan pelaksanaan kehendak pemilik atau raja yang sebenarnya dalam kerajaannya, dengan mengutus utusan atau khalifah yang dilantik untuk menjalankan tugas atau jabatan ini, ia mustakhlif seolah-olah mengutus dirinya sendiri untuk menegakkan bukti dan menggugurkan alasan atau dalil, hingga meskipun Rasul atau Khalifah itu berada dalam sebagian zaman jumud atau beku, dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan dakwah karena tidak ada para penerima. Maka alasan pengutusan tidak ada perbedaan pada setiap zaman, yaitu menggugurkan alasan. Karena ia adalah urusan tetap yang sekiranya terdapat para penerima ataupun tidak ada penerima. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul. Agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-Rasul itu. An-Nisa 165. Bahkan dalam keadaan semua manusia beriman sekalipun, akan ditegakkan diutus al-hujjah demi menggugurkan alasan. Tetap akan diutus utusan-utusan dan mengenalkan mereka dan menerapkan mereka untuk
mengatasi kekurangan karena ketidakpedulian mereka, dan ini dengan wujudnya utusan yang menegakkan bukti ke atas mereka. Kita lanjutkan satu bagian lagi, yaitu pewarisan itu adalah sunnah Allah. Telah dijelaskan pengertian bahwa pelantikan khalifah sesuai dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Dan perselisihan bukanlah datang dari Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Mutlaq subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang akan ditingkatkan dengan nas-nas. Dan melihat apa yang berlaku di bumi, mengikuti apa yang diriwayatkan dalam 3 kitab samawi. Yang pertama, Al-Quran. Kita dapati manusia pertama yang hidup di bumi ini adalah Adam alaihissalam. Dan Allah telah melantik dia menjadi khalifahnya di buminya dan memerintahkan para malaikat untuk taat kepadanya dan belajar darinya. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'uni bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba akbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Kemudian mengemukakan kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang mengetahui lagi Maha Bijaksana. Allah berfirman, wahai Adam, beritahukan kepada mereka nama-namanya. Maka setelah diberitahukan kepada mereka nama-nama itu, Allah berfirman, Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur karena ia termasuk golongan orang-orang kafir. Al-Baqarah 30-34. Ayat-ayat ini menjelaskan sesungguhnya Allah sejak awal-awal dan sejak hari pertama telah melantik Adam menjadi khalifahnya di buminya. Kemudian menyampaikan kepada malaikat supaya taat kepadanya. Maka apabila mereka membantah dan berhujah dengan Allah atas kejadian mereka,
apa yang ditanyakan pada mereka. Dan kemudian di antara mereka ilmu Adam alaihissalamlah yang dititipkan kepadanya. Maka tahulah mereka bahwa Adam yang lebih layak. Lalu mereka tunduk kepada kebenaran. Kemudian Allah memerintahkan mereka sujud kepada Adam alaihissalam. Lalu mereka sujud dan menerima Adam sebagai seorang imam dan seorang guru dan sebagai arah atau kiblat kepada Allah untuk mereka mengenal Allah. Seperti yang dinyatakan dalam tafsiran ayat berikut. Husain bin Muhammad dari Mu'alla bin Muhammad dari Ahmad bin Muhammad bin Abdullah dari Al-Hasan dari Ibni Abi Umair dari Muhammad bin Ishaq bin Ammar katanya, aku berkata kepada Abi Al-Husain Al-Awwal alaihissalam, tunjukkanlah kepadaku pada siapa diambil agama. Beliau berkata, ini anakku Ali. Sesungguhnya bapakku memegang tanganku lalu dimasukkan ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, wahai anakku, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman kata-kata itu adalah pada baginda. Yang kedua, Allah telah membawa Ibrahim kepada seorang raja ilahi dan menjadikan Ibrahim sebagai khalifahnya di buminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam taro ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahumllahul mulk id qala Ibrahim rabbi alladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku dialah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata, aku dapat menghidupkan dan mematikan. Kemudian Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah matahari dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Al-Baqarah 258. Yang ketiga, dan Nabi Daud dan Nabi Allah Daud alaihissalam. Allah telah melantiknya sebagai khalifah di buminya. Allah berfirman, ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yudilluna an sabilillahi lahum adzabus syadid bima nasu yaumal hisab. Wahai Dawud, sesungguhnya kami menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Quran Surat Sad ayat 26. Firman Allah lagi, wahazamuhum
biidnillahi wa qatala Dawuda. Wa qatala Dawuda Jaluda wa atahumullahul mulk wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. Walaula dawa'allahu an-nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ardu walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Mereka tentara Tolut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepada Daud pemerintahan dan hikmah dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas alam semesta. Baqarah 251. Yang keempat, Allah berfirman, wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatum mir rabbih innama antum mungdzirun wa likulli qaumin had. Orang-orang yang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu tanda kebesaran dari Tuhannya? Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 7. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap kaum ada yang memberi petunjuk pada masa lalu sebelum Rasul Muhammad dan pada masa setelahnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menguraikan dalam hadis-hadis ahli sunnah di dalam kitab-kitab mereka dengan mengkhususkan lantikan dari Bani Hashim, dan di dalam salah satu riwayat tokohnya adalah Ali alaihissalam. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Jarir atau Bari di dalam Jami'ul Bayan dengan sanad dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, pada ayat ini sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Diturunkan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya pada dada baginda Nabi. Kemudian Rasulullah bersabda, aku adalah pemberi peringatan. Bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk dan memberi isyarat dengan tangannya ke dada Ali. Lalu bersabda, wahai Ali, engkau pemberi petunjuk dan engkau orang-orang yang mendapat petunjuk setelahku. Ada yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitab tafsirnya dengan sanad dari Ali alaihissalam, bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Perkataannya, orang yang memberi petunjuk adalah lelaki dari Bani Hashim. Ibnu Abi Hatim berkata, Ibnu Al-Junaid berkata, ia adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitab Mustadrak dengan sanad dari Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Kata Ali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemberi peringatan dan aku adalah pemberi petunjuk. Al-Hakim berkata, hadis ini sahih sanadnya, tetapi tidak ada mengeluarkannya. Yang kelima, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul liman ma fis samawati wal ardi qul lillah kataballahu ala nafsihi rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi
alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang meragukan dirinya mereka itu tidak beriman. Al-An'am 12. Allah telah menetapkan atas dirinya kasih sayang dan mewariskan khalifah yang menilai ketentuan-ketentuan Allah dari kasih sayang. Ini juga disimbolkan mengikuti petunjuk Al-Quran yang telah dijelaskan pengertiannya sebelum ini. Beberapa penjelasan dari rujukan yang pertama, dari jenis yang sama dengan kita adalah jenis Homo sapien, maka Adam bukan individu pertama di dalamnya. Rujukan kedua, Al-Kafi Al-Kulaini jilid 1 halaman 312. Rujukan ketiga, Ibnu Hajar berkata di dalam kitab Fathul Bari jilid 8 halaman 285 mengenai hadis ini bahwa sanadnya hasan. Rujukan keempat, Ibnu Abi Hatim menyatakan dalam muqaddimah kitab tafsir jilid 1 halaman 14 bahwa ia termasuk riwayat-riwayat yang sahih dan teks kata-kata yang sebagai berikut. Dia meminta sekumpulan dari saudara-saudaranya untuk mengeluarkan tafsir Al-Quran secara ringkas dengan sanad yang sahih dan menyuruh mereka membuat permintaan, dan semoga Allah memberi taufik dan kepadanya kita mohon pertolongan, dan tiada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah. Maka diselidiki pengeluarannya dalam kesahihan sanad hadisnya, dan begitu juga dengan redaksinya, matannya, dan jika mendapat penjelasan tafsir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak disebut bersamanya salah seorang sahabat yang mendatangkan yang sepertinya, dan jika terdapat dari sahabat maka ia adalah disepakati sebutannya mengikuti derajat ketinggian kesahihan sanad-sanadnya dan dinamakan kesepakatan. Kesepakatannya memadamkan sanad-sanadnya. Walaupun mereka berbeda mengikuti sebutan dengan perbedaan sebutan setiap orang dari mereka dari sanad-sanadnya. Dan dinamakan kesepakatan mereka dengan memadamkan sanad-sanadnya. Jika tidak terdapat sahabat, dapatkan dari tabi'in yang mengamalkan apa yang mereka katakan dengan mencontoh sahabat. Sebagian begitulah dijadikan contoh pada pengikut-pengikut tabi'in yang mengikuti mereka. Kesaksian ini adalah kesaksian yang sah bagi semua sumber riwayat dan kabar hadis yang terkumpul di dalam tafsirnya, dan ini sudah cukup untuk menentukan dapat dipercaya. Dikeluarkan oleh At-Tabarani dan dalam Al-Mu'jam Al-Awsat jilid 2 halaman 94, jilid 5 halaman 153 sampai 154. Disebutkan dalam Musnad Ahmad bin Hambal jilid 1 halaman 126 dan disahihan oleh Muhammad Syagir dalam ulasannya terdapat Musnad Ahmad jilid 2 halaman 48 sampai 49 nomor 1041 ketika ia berkata sanadnya sahih. Al-Muttalib bin Ziyad bin Abi Zahir At-Taqafi Al-Kufi dapat dipercaya sikoh, dan sikoh lah ia dipercaya. Ahmad bin Mu'in dan lain-lain, dan diterjemahkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Kabir. Tidak disebut cacat adilnya, dan hadis ini ditambah Abdullah bin Ahmad dan dikeluarkan oleh Al-Haythami dalam Majma'ul Zawaid jilid 7 halaman 41, katanya diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dan At-Tabarani dalam As-Saghir, Al-Awsat, Al-Musnad, rijalnya thiqah, dipercaya.
Demikian penjelasan beberapa ayat-ayat Al-Quran tentang penunjukan Khalifah Allah. Dan itu menjadi sunnah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin.